Karena letak dari ini sudah ada tappingnya. Oh belum dong, bisa di lab dulu ya. Untuk mengukurnya nanti targetnya adalah ketika limfo bagian anterolateral sisi kanan akan kita arahkan menuju ke vena jugularis kanan. Untuk yang limfe leher kiri dan lateral kiri berarti masuk ke vena jugularis kiri, sama seperti pemikirannya di MLD itu ya. Ya, cuma ini menggunakan tapping. Nah, kita ukur terlebih dahulu. Karena vena jugularis terletak ada di dalam sana, maka ankor akan kita letakkan ada di subclavicula. Ya, posisi pasien mengukur berarti posisi ekstensi full. Nah, ekstensi. Oke. Nah, posisi ekstensi. Kamu asisten ini memang dari kepala di bagian kanan supaya tidak jatuh ke belakang. Nah, ini jangan ditarik kasihan. Jangan dipandang. Asisten itu menstabilkan jangan ya. Ingat ya, karena kalau ketika ngukur dengan memasang nanti berbeda, bisa meleset ukurannya ya. Oke, kita pasang di sini sampai pada batasnya adalah mandibula. Oke, sudah relax. Nah, kita potong tappingnya dulu. Oke, kita lipat. Ini adalah ankornya. Kemudian kita potong tappingnya ya. Tumpulkan ya, baik di bagian ankor maupun bagian tail. Kita nggak ya? Oke. Kita robek dulu ya, kertas yang ada di ankornya ya. Kemudian kita tempel tepat manibus steni. Ini adalah Origosternocleidomastoideus, geser sebelah lateralnya akan di sini. Kita mulai dari strip yang pertama akan menyusuri bagian lateral dari midline di leher. Ya. Nah, seperti ini. Kalau kulitnya ini tegangannya sudah maksimal, maka kita bisa langsung memasangnya. Ya. Seperti ini. Memasangnya langsung. Nah, tapi kalau ternyata kulitnya itu ternyata tegangannya kurang maksimal, maka kita bisa menambah tarikannya ya, seperti ini. Kita pasang dulu, kita tarik kulitnya, tapi yang ditarik hanya kulitnya. Tappingnya jangan ikut terstretch, karena kita menggunakan prinsip zero tension ya. Tension. Nah, ditarik kemudian dipasang. Oke. Kemudian geser sebelahnya. Ya, ini ditarik, nah langsung baru dipasang. Agak beli-beli gimana ya? Nah. Oke, pasang lagi, kemudian lakukan tarikan. Nah, bagian yang ini sudah agak ke lateral, maka pada strip yang keempat, karena dia sudah mulai ke arah lateral, maka posisi pasien kepalanya adalah full ekstensi dan side fleksi. Nah, oke.
posisikan kembali seperti semula. Nah, oke, ya. Kalau posisi semula tampilannya yang bagian depan wrinkle-nya akan sangat kelihatan sekali ya. Nah, maka untuk mengaktifkan tapping dan limpatik sub tapping, limfe di bawah tapping, bagian leher anterior, maka pasien kita minta gerakan fleksi dan ekstensi diulang sampai 20 kali. Oke, Mas, fleksi, tapping dan limfe sub tapping. Tahu artinya sub tapping? Limfe yang ada di bawah tapping. Jadi ini limfenya yang ini diaktifkannya dengan, nah, ketika pasien fleksi seperti ini muncul wrinkle maksimal, disitulah limfe terjadi dekompresi. Ketika pasiennya ekstensi, tappingnya terstrap, dia akan memberikan tekanan pada limfe sub tapping. Di situ ada fase dorongan. Oke, fleksi, ya, ekstensi, ya, 20 kali sudah 20. Sedangkan yang untuk mengaktifkan sisi bagian lateral, berarti pasien kita minta set fleksi kanan dan set fleksi kiri. Oke, Mas. Nah, sampai sel kiri kanan dan set fleksi kiri. Oke. Ketika set fleksi kanan, nah, wrinkle-nya menjadikan dekompresi, sedangkan set fleksi kiri terjadi kompresi. Ada pertanyaan? Yuk. Ya. Kan setelah melakukan itu, apakah langsung dilepas atau menunggu beberapa jam pasca melakukan? Good. Pertanyaan bagus. 1. Kapan pasien ini diprogram untuk kunjungan berikutnya? Kalau diprogram kunjungan berikutnya adalah 2 hari lagi, maka kita melepasnya 2 hari ketika kunjungan ke fisioterapis. Kalau kita programnya kunjungannya adalah 3 hari lagi, berarti ya 3 hari. Ya, tapi kita juga berpesan, nanti kalau terjadi reaksi alergi gatal yang berlebihan, maka pasien boleh untuk melepasnya. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai daya tahan tapping ini bertahan. Ya kan? Gitu ya. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Itu bisa dipakai di grade 1 sampai 4 apa di grade tertentu? Oke, good. Untuk evidence base-nya, tapping pada limfedema itu biasanya paling banyak memberikan pengaruh itu ada di grade 2 dan grade 3. Ya, grade 2 dan grade 3. Untuk yang grade 4 ya, itu lebih bagus kalau menggunakan compression bandaging. Tapi bukan berarti grade 2 tapping kalah dibandingkan compression bandaging atau compression bandaging lebih kalah, lebih jelek dibandingkan tapping. Enggak, ini hanya pilihan. Pilihan kita memilih bumi bulat atau kita memilih bumi datar ya kan gitu ya. Kita mau memilih memberikan tindakan compression atau kita memilih decompression. Gitu ya. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan di lengan atas. Berikutnya kita pasang tapping pada lengan atas ya. Posisi awalnya adalah pasien ekstensi, sedikit abduksi dan ekstensi. Kita pasang karena ankornya kita letakkan ada di tendo pectoralis. Nah, kita akan ukur sampai di atasnya fossa cubitalis. Kita potong dan kita gunting lagi. Di skipan. Nanti. Ankornya kita robek kertasnya ya. Kita letakkan di tendon lateral. Yang pertama kita pasang strip 1
strip 1 yang paling atas, ini berarti posisi pasien agak adduksi ya. Ini agak adduksi seperti ini. Ya, adduksi seperti ini. Nah, kita pasang ya. Untuk masangnya boleh lurus, boleh bergelombang ya. Kalau saya ingin memasang bergelombang ya, seperti ini. Estetik Kurang ke arah sana. wrinkle WRI wrinkle ring Ini mengarah di bagian anterior ya, anterior. Nah, kemudian apa nombang strip yang kedua berarti posisinya agak naik lagi. capek ya Kita pasang lagi. Kemudian strip yang ketiga berarti posisi ABD 90 ya. Strip yang ketiga posisi lengan pasien abduksi 90. Litang minta tolong Kemudian Minta tolong. strip yang keempat berarti dia ABD apa namanya 120 ya. Oke, kemudian strip yang kelima berarti abduksinya ditambah dan ekstensi mas, ekstensi. Nah, ini masalahnya asistennya kerjanya merangkap sih, rangkap jabatan ini asistennya ini. Oke ya. Nah ini ke arah sisi media. Ya. Oke. Nah. Oke, nah. Untuk yang sisi mengalirkan tapping dan limfe subtapping sisi media, maka posisi pasiennya adduksi dan fleksi ekstensi siku. Ya. Nah, fleksi ekstensi siku ketika difleksikan akan terbentuk wrinkle, decompression, dan ketika ekstensi ya ekstensi siku dan ekstensi bahu. Nah, ekstensi siku dan ekstensi bahu akan terjadi kompresi. Ya, fleksi siku dan fleksi bahu. Nah, mantap ini ya. Oke, ya. Oke, lagi. Nah, diulang kurang lebih ya 20 atau 30 kali gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan sisi anterior dan lateral maka posisi pasien adalah abduksi. Ya, abduksi seperti ini. Kemudian fleksi siku dan fleksi ini abduksi bahu ya. Abduksi bahu ya. Oke. Mungkin ada kelihatan. Wow. Wrinkle dan decompression dan compression. Oke. Diulang lagi mas. Ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Berarti pemasangannya waktu yang ini semakin naik itu. Yang pertama kan awalnya bawah dulu. Betul. Ya. Strip 1 berarti yang paling lateral posisinya adduksi. Strip 2 abduksi dan ekstensi. Strip 3 abduksinya bertambah. Strip 3 itu 90 derajat, strip 4 berarti tambah abduksi, strip 5 tambah abduksi. Nah, gitu ya. Berarti cara pengaktifannya itu berlawanan sama cara pemasangannya, Pak? Berlawanan. Kan tadi kan yang pertama kan Terserah. ABD sama misalkan di sini, mau tapi yang sundel nggak pengaktifannya kan apa-apa. gini. Itu berarti Yang berlawanan. gini itu kan yang strip Iya sama. Yang paling strip Meh lurus pertama. gak? berarti kan berlawanan. Betul, berlawanan. Ya. Ayo sama. Oke, sip. Ada lagi? Nah, pakono.
Itu kenapa dibentuk bergelombang? Nah, oke. Seninya Pak Yuda saja. Oh, nah iya. Tadi kan Pak Yuda udah ngomong untuk pemasangan lipatik tapping boleh bergelombang, meliuk-liuk, boleh lurus. Nah, kenapa tidak ada evidence base antara strip yang meliuk-liuk bergelombang dengan strip yang lurus? Nah, ada asumsi bahwasanya kalau meliuk seperti ini akan lebih banyak limfe yang terpengaruh, ya kan? Karena kan limfe kan jalannya begini. Kalau meliuk ke sana ke sini kan berarti kan, ya nggak? Akan ada lebih banyak pembuluh yang akan terpengaruh. Itu hanya asumsi, tidak ada evidence base-nya. Saya Pak Yoga ngomong tidak ada evidence base. Oke, ada lagi? Oh sudah, nggak jadi bertanya. Oh kirain tanya. Sudah? Oke, kalau sudah ada 3 roll tapping dan 6 gunting, silakan.